Rahayu saudara-saudara sejiwa Tosana di Nusantara, jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Jakarta. Marilah kita berdoa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Kita berada di tayangan 128, memenuhi permintaan teman-teman kita. Temanya adalah Tosanaji Tangguh Bagelen atau Banyumas yang minim prasasti pendukung, sekaligus review pusaka 6229. Namun sebelum kita ke situ, izinkan saya untuk menyimpulkan tayangan 127 yang sangat penting tentang asal-usul Tosanaji itu berasal dari mana. Dasarnya ada 3 peristiwa. Yang pertama, di relief Borobudur, di mana didirikan 825, jelas nampak gambaran tentang Tosanaji yang lurus-lurus, dan bahkan gambaran tentang Besalen itu ada. Berarti kalau kita coba simpulkan, asal-usul dari Jawa Tengah diperkuat oleh prasasti yang benar-benar tersurat, tersirat, Borobudur. Menurut saya jauh di awal itu. Karena kalau sampai sesuatu peristiwa sudah masuk dalam satu relief Borobudur, itu biasanya sudah membumi di masyarakat. Makanya saya sangat yakin asal-usulnya sebelum prasasti Borobudur itu. Peristiwa kedua kita lihat pada, kita sebut dengan prasasti Tukmas bertahun 650. Sayangnya yang tergambar peralatan saat itu yang ada adalah dalam bentuk trisula, kapak, dan cakra. Kita sama-sama tahu trisula dan kapak adalah semacam suatu senjata universal. Bukan hanya Nusantara, di mana-mana menggunakan sesuatu senjata itu. Apalagi terkait dengan cakra, rasanya lebih India banget. Sementara 650 baru saja terjadi suatu pergeseran era perunggu menuju besi, atau serta-merta langsung saat itu menjadi Tosanaji. Menurut saya tidak. Akhirnya kita masuk kepada peristiwa yang ketiga. Disinilah peristiwa yang menurut saya yang sangat-sangat masuk akal. Tosanaji itu berasal dari rentang antara sejak Segaluh didirikan menuju Mataram Hindu didirikan. Kita sama-sama tahu sejak Segaluh didirikan 612 dan Mataram Hindu didirikan oleh Sanjaya karena beliau menolak untuk meneruskan menjadi Raja Segaluh, milih untuk mengembara ke arah timur. Era antara Segaluh menuju Mataram Hindu 732 itu menjadi sesuatu hal yang sangat masuk akal, karena saat itu merupakan suatu evolusi di mana orang sudah mulai menggunakan besi sebagai perkakas. Akhirnya kita kenal ada sesuatu, salah satunya adalah pusaka apa itu kudi. Mulai memuliakanlah orang terhadap sesuatu besi tadi, sehingga timbul hembusan unsur spiritual di dalam perkakas itu yang identik dengan terkait dengan masalah yang atau Tuhan. Akhirnya timbul istilahnya kudi ditambah dengan dihiangkan sehingga menjadi kuhyang, itulah kucat. Sehingga pemahaman saya pribadi dan saya sangat yakini, menurut saya Tosanaji itu berasal dari Jawa Barat di akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8. Itulah kesimpulan tayangan 127. Karena penting, saya juga ulangkan sekelumit. Selanjutnya mari kita balik lagi ke topik yang kita sebut dengan
128 topiknya Tosanasi Tangguh Baglen atau Banyumas yang minim prasasti pendukung. Memang faktanya Baglen atau Banyumas tidak pernah menjadi kota praja seperti kayak Mataram, Pajang, kayak seperti Mojopahit, Demak, Cirebon, dan lain sebagainya. Jadi kalau menyangkut masalah perkerisan, sehingga agak sedikit kurang adanya suatu data pendukung sejarah masa lalu, karena memang mungkin pencatatannya yang kurang. Sama seperti kayak Nganjuk, ada tangguh yang kita sebut dengan Tangguh Ngadiboyo, hampir mirip dengan yang namanya Baglen. Sehingga kalau mau mencari referensi tentang yang terkait dengan tangguh tersebut agak sulit. Namun mari kita coba untuk melihat lebih dalam kasus Tangguh Baglen Banyumas. Mari kita buka rentang sejarah. Yang pertama adalah pergerakan Sanjaya dari Segaluh, Ciamis menuju Mataram Hindu, Jogja. Tentunya melewati Baglen atau Banyumas tadi mengakibatkan sesuatu peradaban terpengaruh. Jadi mungkin saja perkerisan untuk Baglen pun juga sudah ada di era itu. Di era itu sayang sekali data pendukungnya tidak cukup kuat. Sehingga kita lanjut ke tonggak sejarah selanjutnya. Adanya suatu prasasti kayu are Hiwang yang tertanggal Masainya 5 Oktober 901. Tapi ternyata di dalamnya cuma merupakan suatu upacara adat yang sangat besar, di mana banyak pembesar-pembesar datang pada acara tadi, namun tidak spesifik membicarakan tentang Tosanaji. Bahkan tanggal 5 Oktober 1994 itulah dinyatakan sebagai hari jadinya kota Purworejo. Barangkali bagi teman-teman yang belum paham, ternyata Purworejo itu hari jadinya mengacu kepada prasasti kayu ara Hiwang. Mari kita masuk ke tonggak sejarah yang ketiga. Perkembangan Islam di daerah tersebut dikembangkan oleh Sunan Geseng. Ya otomatis perkembangannya setelah eksistensi Demak tahun 1500 sebagai suatu pusat penyebaran Islam di Jawa sudah eksis, berarti setelah itu sangat dimungkinkan Tangguh Baglen sudah mulai muncul saat itu. Karena terbukti pengembangan Islam yang ada di Jawa Tengah, apalagi seperti Sunan Kalijogo, dalam pengembangan syiar agama Islamnya juga selalu kemana-mana membawa pusaka andalannya dia. Karena dia paham bahwa mengembangkan sebuah agama itu harus juga jangan sampai meninggalkan kultur lokalnya. Tonggak selanjutnya adalah terkait dengan masalah peristiwa pembentukan Mataram Islam yang agak sedikit tersendat. Di situ Senopati atau Sutowijoyo banyak mendapatkan suatu bantuan pasukan andalannya dari daerah Baglen Banyumas itu, dan akhirnya bisa membuat Mataram berdiri pada 1577. Sangat mungkin perkembangan Tosanaji jadi eksis. Dan peristiwa yang kelima yang tidak kalah besarnya di daerah Baglen situ Banyumasan adalah Perang Jawa 1825 sampai 1830. Itu era-era di mana era HB5, di mana saat itu kita tahu bahwa Pangeran Diponegoro memimpin Perang Jawa, di mana Pangeran Diponegoro adalah merupakan anak sulung dari HB3 dan bahkan sempat diasuh oleh HB1. Kenapa di basis di Baglen itu menjadi semacam sesuatu benteng pertahanan Diponegoro? Karena di situ ada yang kita sebut anak. Ini banyak orang menganggap legenda, tapi orang daerah sana menganggap ini benar-benar kisah nyata. Jadi Diponegoro punya sematu anak sulungnya dia yang kawin dengan Putri Madiun,
mempunyai anak dinamakan Ki Sodewo. Dia pejuang tangguh melawan Belanda, bahkan sampai ketika dia meninggal, seolah-olah tidak bisa meninggal, sampai akhirnya untuk membuat agar dia meninggal, terpaksa Belanda harus memotong lehernya. Di mana Belanda sangat yakin bahwa kepala jangan sampai disatukan dengan badan. Konon ceritanya kalau disatukan akan bisa hidup lagi. Sehingga pemakamannya dipisahkan antara memakamkan kepala dengan badannya. Akhirnya menjadi suatu sangat relevan sekali saat itu kalau bicara tentang perjuangan. Dengan adanya kisah Sodewo menjadikan akhirnya Baglen menjadi semacam sesuatu tumpuan pasukan Pangeran Diponegoro. Sangat wajar, apalagi perang. Waktu sebelumnya Panembahan Sitowati juga ada kaitannya dengan perang. Adalah suatu hal yang wajar Tosanaji berkembang. Sehingga kesimpulan sementara saya, pengembangan Tosanaji Baglen Banyumas itu ada di dua era yang sangat masuk akal, yaitu Baglen di era Mataram dan Baglen di era Nom-Noman. Karena bentangan sejarah tadi sudah mengarah ke arah sana. Tentu saja karena menyangkut masalah tonggak Tosanaji, memang kita belajar Tosanaji untuk menurunkan ego, tapi sekaligus ego daerah itu membantu kita untuk menelisik kira-kira model keris Baglen itu menurut daerah sana itu di model seperti apa yang membedakan cirinya dia dengan Mataram maupun dengan Nom-Noman, terutama karena dia dekat dengan Jogja, yaitu Nom-Noman HB. Dari ego kedaerahan tadi dan didasarkan dengan tambahan pemahaman saya, akhirnya ketemulah beberapa ciri-ciri Tosanaji Baglen atau Banyumas sebagai berikut. Yang pertama adalah gonjonya Bathok Murut. Dan gonjonya di samping Bathok Murut juga panjang gonjo tadi. Sirah cecaknya sangat lancip, sehingga ada unsur cocornya seperti gaya keris yang ada di Bali. Dari gonjo naik ke atas, ke depan gandek. Gandeknya lebih tebal atau lebar, namun dia lebih pendek. Karena dari gonjonya panjang, gandeknya adalah lebar tapi pendek dan ada cocornya. Akhirnya di sor-soran ini memberikan suatu kesan, yaitu kesan yang kita sebut janggut. Yang ketiga, bilahnya lebar. Otomatis kenapa lebar? Karena ketika gonjo panjang, ke atasnya bilah menjadi lebar. Dan yang membedakan dengan Mataram dan Nom-Noman Jogja HB, dia tidak ngeger sapi tapi ngelimpo. Jadi bilahnya lebar dan ngelimpo. Pasikutan daripada keris-keris Baglen adalah di situ pasikutannya lebih ke arah Birowo dan Wingit. Birowo itu adalah gagah, Wingit itu ya Wingit itu. Kenapa jadi demikian? Karena tangguh Baglen itu lebih mengutamakan komponen isoterinya ketimbang eksoterinya. Kita sama-sama tahu Nom-Noman HBPB, eksoterinya wow. Namun kalau Baglen lebih mengutamakan aspek isoterinya. Kelima, kebanyakan keris Baglen lurus. Kalaupun ada look-nya seperti kayak segaluh.
berarti looknya kembo, look males, nggak terlalu tegas. Untuk itu kita kaitkan dengan review keris nomor 6229 yang ada pada website saya. Ya inilah menurut saya tangguh Baglen atau tangguh Banyumas. Ini adalah pusaka Tumenggung. Tingginya adalah 36 cm. Dan gonjonya batok mengkurut, berarti dia akan turun sedikit ke bawah. Dan panjang gonjo ini adalah 10,2 cm. Untuk ukuran keris dengan panjang 36 dengan gonjo 10,2, ini merupakan sesuatu ukuran yang sangat lebar. Inilah gandeknya. Gandeknya sangat tebal, tapi dia sangat pendek. Karena gonjonya panjang, dia sangat pendek, sehingga kesannya adalah seperti janggut dari dagu kita ini. Dan walaupun sederhana, besinya tempaannya matang, kehijauan, besi tapiannya hitam. Satu hal yang saya lihat cukup menarik pada keris ini, di bawahnya ada batu lapaknya. Ke atasnya lebih ke arah kulit semongko, tapi kulit semongko dalam frame suatu garis yang seperti wengkon. Berarti saya melihat keris ini layak disebut dengan pamor triwarno antara batu lapak, kulit semongko. Nah, inilah gambarannya dengan bilah yang lebar. Kenapa saya katakan lebar? Dengan panjang 36, lebarnya ini adalah 2,7 cm. Untuk panjang keris yang 36, lebar 2,7 cm itu terbilang cukup lebar. Makanya inilah kesannya benar-benar suatu keris Baglen yang sangat birowo sekali, tetapi sangat wingit, saudara. Dan menurut saya tangguhnya adalah tangguh Baglen. Eranya adalah yang era Mataram, bukan era yang nom-noman sekitar nom-noman HB. Sehingga langsung kita lanjutkan aja seperti biasa. Belajar keris, kita perlu belajar filosofinya. Akhirnya kita juga tahu ini dapur Tumenggung. Dapur Tumenggung itu ada tikel alisnya, kembang kacang, ada jalen, ada lambe gajahnya 1. Kemudian ada pijetannya, ada seraweannya, ada grenengnya. Kalau keris seperti ini, lambe gajahnya 2, disebutlah dapur mesem. Kalau keris seperti ini, tanpa grenengnya jadi polos, disebutlah sepaner. Jadi kadang-kadang di keris itu kita harus coba pahami ricikannya, karena sedikit ada semacam sesuatu perbedaan itu, penamaannya jadi beda, otomatis secara filosofi juga berbeda. Akhirnya tibalah kita masuk kepada filosofinya. Dapur Tumenggung secara filosofi memberikan sesuatu kewibawaan kepada tuannya. Dia punya kemudahan untuk mengatur bawahan dan bisa mendapatkan suatu simpati dari atasannya. Kalau dikaitkan dengan urusan karir, memudahkan kita untuk bisa naik jabatan. Ujung dari sisi semua tadi akhirnya membawa kesejahteraan. Itulah dapur Tumenggung. Namun kita lihat pamornya. Yang pertama kita bicara tentang batu lapak. Filosofinya memang sangat luar biasa. Intinya batu lapak adalah merupakan berfilosofi tolak balak.
Dan lebih spesifik saat itu karena untuk tujuan perang, ada sebagian orang percaya bahwa batu laka tidak hanya sekedar tolak balak, tapi bisa untuk menghindarkan peluru. Dan gambaran batu lapak memudahkan tuannya untuk belajar ilmu kekebalan. Bicara kulit semongko pamornya, kulit semongko untuk kesejahteraan sekaligus memudahkan kita dalam hal pergaulan. Kaitannya dengan tutup mengkonnya, mengkon adalah merupakan satu gambaran perlindungan Tuhan seutuhnya. Jadi secara filosofi keseluruhan adalah merupakan gabungan dari semuanya. Bagi Anda yang pengen lebih detail, jangan lupa silahkan visit www.jscollectionkrishadi.com. Di pencarian tulis saja nomor kris 6229, akan keluar kris ini sehingga Anda melihat dari berbagai macam angle, keterangan krisnya lebih jelas, lebih rinci ada di situ. Demikianlah saudara untuk memenuhi permintaan dari beberapa teman. Semoga bermanfaat dan terus saya kumandangkan belajar berkeris tidak membuat kita jadi seorang ahli, namun untuk hanya menambahkan tebalnya tambahan cinta kita pada budaya Tosanaji. Dengan memiliki, semoga senantiasa kita juga menjadi perilaku dan tindakan berubah karena diubah oleh filosofi yang adiluhung yang ada dalam Tosanaji. Jadi semakin lama kita bertosanaji, semoga senantiasa ego kita menjadi semakin meredah. Untuk itu, jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Waktu kita sangat terbatas. Hidup di dunia ini, pastikan kita sadar alasan kenapa kita terlahir di bumi Nusantara. Tiada lain, ada peran yang kita harus lakukan untuk mengangkat langit Nusantara ini. Yang bisa saya lakukan hanya dari sisi budaya Tosanaji saja. Demikian sharing personal saya. Semoga bermanfaat. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Tangguh Baglen Banyumas.